Hai teman-teman, kembali lagi di video saya. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial membuat animasi menggunakan aplikasi Canva. Disimak. Baik, pertama kita masuk ke aplikasi Canva-nya, lalu kita tekan tanda plus. Selanjutnya kita tekan video horizontal tentunya, lalu kita tunggu saja. Oke, selanjutnya kita pergi ke menu elemen, lalu kita cari background pemandangan. Saya pilih salah satu yang tidak berbayar tentunya. Oke, baik. Selanjutnya kita pergi ke menu elemen lagi, lalu di sini kita cari elemennya wajah kosong, wajah wanita kosong. Kita cari yang rambutnya ikal menyerupai karakter Martha Christina Tiahaho. Di sini saya sudah dapat satu, wajahnya tidak kosong namun nanti kita bisa mengakali. Lalu kita cari baju wanita. Di sini saya akan menggunakan kemeja karena di fotonya Martha Christina menggunakan kemeja. Kita sesuaikan dulu. Kita membuat animasi ini hanya perlu menempel-nempelkan gambar. Kita sesuaikan. Oke. Selanjutnya kita pergi ke menu elemen lagi. Di sini kita mencari elemen scarf atau shawl supaya leher yang terlihat tidak rapi bisa ditutupi menggunakan scarf. Selanjutnya kita pergi ke menu elemen lagi. Di sini kita mencari elemen rok sebagai bawahan karakternya. Oke, di sini saya telah dapat satu rok berwarna biru. Kita tinggal sesuaikan saja ke bawahan kemejanya. Karena kita tidak akan membuat kaki, jadi kita gunakan saja roknya panjang. Lalu kita pergi ke menu posisi, atur mundur. Baik, selanjutnya kita mencari elemen tangan. Di sini saya telah menemukan satu elemen tangan. Lalu kita pergi ke menu balik secara horizontal. Lalu sesuaikan ke lengan baju. Lalu kita pergi ke menu posisi, lalu mundurkan. Begitu juga dengan yang satunya. Kita hanya perlu menduplikatkan saja lalu memindahkannya. Selanjutnya kita akan mengambil kode warnanya, warna kulit, supaya bisa menyesuaikan untuk ekspresi nanti, atau kita akan menutupi wajahnya dengan warna yang sama. Lalu kita akan menambahkan ekspresi-ekspresi supaya karakternya terlihat bisa berbicara. Lalu di sini kita cari ikat kepala, karena Christina Martha Tiahaho identik dengan ikat kepalanya. Oke, di sini saya telah menemukan satu yang cocok sebagai ikat kepala. Kita tinggal sesuaikan ke kepalanya saja supaya lebih rapi. Kemudian kembali lagi ke menu elemen. Di sini kita akan mencari bentuk. Kita pilih bentuk bulat, lalu ganti warnanya menggunakan kode warna wajah yang telah kita salin tadi. Ini dia, lalu tutupi semua wajah menggunakan bentuknya. Oke.
geser ke posisi lalu atur mundur. Setelah rapi seperti ini, kita hanya perlu menambahkan ekspresi-ekspresi atau elemen-elemen wajah. Di sini saya telah mendownload terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa mendownloadnya dari platform yang lain, misalnya YouTube atau TikTok. Ekspresi wajah bergerak, mata dan mulut. Lalu kita sesuaikan saja ke wajah karakter Martha Christina Tiahahu yang telah kita buat. Selanjutnya kita mencari elemen alis supaya wajahnya tidak terlihat aneh. Pilih salah satu lalu sesuaikan di atas mata. Baik, setelah dikira telah sesuai dan telah bagus, selanjutnya hal yang akan kita lakukan adalah mengganti warna tangannya. Karena di sini tangannya berwarna putih sedangkan wajahnya berwarna sawo matang. Kita ganti ke kode warna yang telah kita salin sebelumnya. Oke, di sini kita tambahkan animasi-animasi sebagai pelengkap. Tadi saya tidak videokan. Untuk selanjutnya saya akan mengedit di aplikasi CapCut. Sebelumnya terjadi sedikit perubahan karena video sebelumnya tidak tersimpan, namun tetap saja sama. Di sini saya menggunakan aplikasi CapCut, lalu pilih menu suara. Kita masukkan voice over yang bercerita mengenai kehidupan Martha Christina Tiahahu dari segi dirinya sendiri. Baik, selanjutnya setelah kita menggunakan voice over, kita tinggal sesuaikan saja panjang animasinya dengan voice overnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan menu overlay untuk memunculkan foto Christina Martha Tiahahu. Teman-teman tinggal ikuti saja tutorial yang telah saya buat. Kita gunakan foto Christina Martha Tiahahu yang latar belakang kosong atau yang lain. Lalu setelah itu kita pergi ke menu animasi. Sebelumnya sesuaikan dulu durasinya, lalu pergi ke menu animasi, masukkan animasi masuk, lalu atur posisinya supaya lebih rapi. Kemudian di akhir kita juga menggunakan menu animasi untuk animasi keluar. Oh ya, hasil videonya juga nanti saya akan berikan supaya teman-teman bisa melihat. Lalu kurangi sedikit volume suara. Selanjutnya masukkan teks. Tadinya saya ingin menggunakan menu keterangan otomatis, namun sepertinya berbayar, jadi saya tidak jadi menggunakannya. Kita masukkan teks biasa saja, yaitu pesan-pesan Christina Martha Tiahahu di akhir video. Kita pilih fontnya, lalu pilih warnanya. Oke, untuk selanjutnya setelah memasukkan warnanya dan kita atur posisinya, kita pilih lagi menu animasi, lalu masukkan animasi masuk dan keluarnya. Teman-teman bebas memilih mana yang menurutmu lebih bagus. Oke, untuk yang selanjutnya kita ke menu teks, lalu masukkan nama Christina Martha Tiahahu. Kala itu di bumi Maluku bergejolak, udara dipenuhi aroma mesiu, dan di setiap embusan angin terdengar bisikan perlawanan. Halo, namaku Martha Christina Tiahahu, dan inilah kisahku. Kisah seorang putri dari tanah Maluku yang tak sudi melihat negerinya diperbudak. Aku lahir di sebuah desa kecil di Pulau Niasari dari ayah yang gagah berani,
yaitu Kapitan Paulus Tiahahu. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan cerita-cerita tentang keberanian dan perlawanan. Darah pejuang mengalir deras dalam nadiku, menguatkan jiwaku untuk tak gentar menghadapi tirani. Ketika VOC semakin merajalela, menindas rakyat kami, merebut hasil bumi kami, dan bahkan merebut kebebasan kami, aku tak bisa diam. Kemarahan membakar setiap inci diriku. Bagaimana mungkin kami, pemilik sah tanah ini, harus tunduk pada penjajah? Pada tahun 1817, saat Patimura menggalang kekuatan, aku pun ikut berjuang. Usiaku baru 17 tahun, namun semangatku menyala-nyala bagai obor yang tidak akan padam. Aku ikut dalam setiap pertempuran, bahu-membahu dengan para pejuang lainnya. Aku memanggul senjata, melemparkan tombak, dan terkadang hanya dengan suara lantangku, aku membakar semangat para prajurit yang mulai lelah. Aku tak pernah gentar, bahkan saat peluru dan meriam berdesil di dekatku, aku tahu ini bukan hanya tentang hidup atau mati, tapi tentang harga diri dan martabat bangsa tentunya. Namun, perjuangan ini memang berat. Penjajah memiliki persenjataan yang lebih lengkap, jumlah pasukan yang lebih banyak, sehingga satu persatu pejuang kami gugur, termasuk ayahku tercinta. Sakit hatiku tak terhingga, namun kesedihan itu justru memberiku kekuatan baru. Aku bersumpah, perjuangan ayah takkan sia-sia. Akhirnya kami terdesak. Para pejuang banyak yang tertangkap, termasuk aku. Mereka membawaku ke Batavia bersama tawanan lainnya. Di atas kapal dengan rantai yang membelenggu, aku menolak makan, menolak minum. Aku tak sudi hidup sebagai budak. Aku lebih memilih mati sebagai pejuang, mati dalam kehormatan. Pada 2 Januari 1818, dalam perjalanan menuju Batavia, di tengah laut yang luas, jiwaku pergi. Aku tak tahu di mana tubuhku bersemayam. Mungkin di dasar lautan, menyatu dengan gelombang. Tapi aku tahu, semangatku tak akan pernah mati. Ia akan terus hidup dan setiap napas perlawanan, dalam setiap tekad yang membara untuk meraih kemerdekaan. Semoga kisahku menjadi pengingat bagi kalian. Ingatlah bahwa kemerdekaan itu mahal. Pertahankan dengan segenap jiwa, dengan segenap raga, dan jangan biarkan ada lagi penjajah yang menjajakkan kaki di tanah kita.